Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abid Sukron, NIM K1A1200082 dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Fakultas FKIP Porkes kelas C. Baiklah, di sini saya akan mengeresume materi dari kelompok 5, yaitu materinya yang berjudul kekerasan dalam olahraga serta solusinya. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi olahraga. Pengertian sosiologi olahraga adalah studi sosiologi terapan yang memfokuskan diri pada cabang olahraga. Secara khusus, sosiologi berusaha untuk memberikan solusi dalam permasalahan olahraga. Permasalahan ini muncul karena kekurangan sosialisasi masyarakat untuk menerima proses pembaruan dalam sisi kesehatan. Dan adapun pengertian sosiologi olahraga menurut kelompok 5, yaitu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial di masyarakat mencakup keolahragaan. Lanjut ke pengertian kekerasan. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan yang menyebabkan atau tenaga besar untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran atau penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan yang lain-lain yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderita atau menyakiti orang lain, dan tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman. Pada dasarnya, kekerasan dalam olahraga diperlukan untuk meraih suatu tujuan prestasi. Namun, di zaman sekarang, kekerasan lebih cenderung pada hal yang negatif, seperti kekerasan antar pemain dengan wasit, sampai kekerasan antar supporter yang terjadi di belakangan ini. Adapun jenis tingkah laku kekerasan. Pada dasarnya suatu bentuk kekerasan dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan instrumental aggression dan hostile aggression. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam olahraga. Kekerasan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, di mana faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan kondisi biologis, psikologis, dan sosiokultural. Dan faktor kebiasaan menjadikan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah, serta memudarnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu contohnya yaitu kerusuhan supporter sepak bola, di mana ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anarkisme supporter yang paling berpengaruh, seperti faktor pendidikan. Mengapa pendidikan Faktor pendidikan. Mengapa pendidikan? Karena supporter yang melakukan kekerasan adalah orang-orang yang tidak punya latar pendidikan yang baik. Ini bukan sekedar pendidikan formal, karena kadangkala pendidikan formal juga tidak menjamin yang paling penting. Yang kedua yaitu kemiskinan. Selain pendidikan, kemiskinan juga diyakini sebagai pemicu tindak kekerasan. Yang ketiga yaitu fanatisme. Fanatisme yang tertanam pada supporter anarkis tentu sudah kelewatan batas dan tidak profesional. Yang keempat yaitu paramanisme, yaitu budaya paramanisme juga satu fenomena sendiri yang turut menjadi penyebab. Yang kelima yaitu pengelola yang permisif. Terakhir, pengelola sepak bola yang tidak profesional punya andil yang paling besar. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari meresume materi dari kelompok 5 yaitu
Kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik yang berlebihan yang menyebabkan atau berpotensi menimbulkan kerusakan atau kehancuran bukanlah hal yang baru untuk olahraga. Dampak yang paling penting dari kekerasan dalam olahraga mungkin bagaimana orang menggunakannya untuk menegaskan kembali ideologi dari superioritas alami manusia. Berdasarkan pada keyakinan bahwa kemampuan untuk terlibat dalam kekerasan adalah menjadi bagian dari esensi laki-laki. Kekerasan antar penonton dipengaruhi oleh kekerasan bermain di lapangan, dinamika massa, situasi pada acara itu sendiri, dan konteks sejarah dan budaya secara keseluruhan di mana penonton hidup. Sama seperti kekerasan dalam olahraga mempengaruhi kehidupan kita. Kondisi sosial di sisa hidup kita mempengaruhi kekerasan dalam olahraga. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.